Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita semua bisa merenungi ilmu-ilmunya. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita diaku sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi melalui media ini mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu dan nasihat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama ialah syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kita semua tahu bahwa waktu muda, di mana waktu kita mempunyai ekstra energi, kekuatan, dan semangat untuk menjalani segala aktivitas di dunia ini. Jika kita mengamalkan ibadah, kemudian berkontribusi kepada masyarakat, dan banyak hal lain yang kita lakukan di masa muda ini dengan memanfaatkannya dengan benar, maka kita tidak akan mendapatkan masa tua yang sia-sia. Sebagaimana kita mengambil contoh dari sahabat Nabi, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang pada saat masa mudanya sangat-sangat mengorbankan diri untuk berjuang dan membela Islam. Yang kedua ialah wasihataka qabla saqamika. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kita sering lalai ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perkara ini pun disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ialah 2 nikmat yang kebanyakan manusia ini mendapatkan kerugian. Yang pertama ialah kesehatan, yang kedua ialah waktu luang. Sehingga ketika kita dikatakan sebagai orang yang sehat, maka manfaatkanlah kesehatan tersebut sebaik mungkin. Bahkan kesehatan, kadang ada ungkapan atau sebuah makalah yang mengatakan bahwa as-sihhatu tajun liman yamridu mujarradan, bahwa kesehatan adalah mahkota hanya bagi orang-orang yang sakit. Ketika kita merasa sehat, kita tidak merasakan bahwa itu nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kita terkadang lalai untuk beribadah, beramal baik, dan menggunakan kesehatan itu sebaik mungkin dengan menjaga pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah waginaka qabla fakrika, kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Kita mesti memanfaatkan kekayaan kita, baik soal harta ataupun selainnya. Kekayaan bukan hanya tentang harta, tetapi waktu luang kita, kesempatan kita, dan apa yang kita miliki, baik skill dan yang lain sebagainya. Mesti kita manfaatkan kekayaan itu, apalagi soal harta. Kita bisa menginfakkan harta kita yang kita mempunyai. Jika kita mempunyai lebih dari cukup, kita bisa menginfakkannya dalam fisabilillah. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang isinya ialah perumpamaan orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir yang mempunyai banyak tangkai, dan dari tangkai-tangkainya mempunyai banyak butir lagi. Nah, itulah para hadirin
Mari kita amalkan ilmu sedekah. Kita sedekahkan agar apa? Agar amal ini untuk bisa mengalir di akhirat nanti. Yang keempat ialah wa faragaka qabla syughlika, yaitu waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Kita sering lalai memanfaatkan waktu kita digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, seperti kita berlama-lama, berlarut-larut dalam media sosial, memainkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan nongkrong dan lain sebagainya yang tidak mempunyai tujuan untuk hiburan itu sebagai apa. Ya, padahal banyak orang yang ketika di masa tua nanti atau setelah menginjaki fase-fase kehidupan berikutnya, ia merasa kehilangan waktu yang sangat berharga. Ia merasa bahwa waktu tidak bisa diulang kembali. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda yang sebelumnya telah dikutip bahwa nikmatani magmunun fi makatsirun minan nas as-sihah wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Yang kelima, wahayataka qabla mautika, yaitu kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Kita tidak pernah tahu ajal kita datang kapan, sehingga ketika kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidup, gunakanlah sebaik mungkin, ya, memposisikan diri kita sebagai orang yang akan mati di kemudian hari, yang akan mati esok hari bahkan, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu kita, kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya beribadah dalam hal spiritualis, tetapi beribadah kepada sesama, yaitu sesama hubungan manusia. Kita bisa berkontribusi kepada masyarakat, bisa memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang tidak mampu. Sebagaimana hadis Nabi mengemukakan bahwa ketika Ibnu Adam atau manusia meninggal, ada 3 amal yang tidak terputus. Yang pertama ialah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga ialah doa anak yang soleh. Itulah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dinasihatkan oleh hadis Nabi SAW dari 5 perkara tersebut, yaitu masa muda sebelum masa tua, yang kedua ialah sehat sebelum sakit, yang ketiga ialah kekayaan sebelum kefakiran, yang keempat ialah waktu luang sebelum kesibukanmu datang, dan yang terakhir, ini yang paling penting, ialah kehidupanmu sebelum matimu. Dari kelima tersebut, mari kita siapkan menjadi bekal untuk nanti kita menginjaki kehidupan yang hakiki, yaitu di alam akhirat nanti. Semoga apa-apa yang disampaikan melalui hadis ini dapat kita renungkan menjadi pedoman kehidupan, dan juga dapat menjadi perubahan bagi diri kita sendiri dan untuk orang lain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.